Hukum itu kan diminta meninggalkan ruangan mediasi oleh mediatornya. Jadi yang bermediasi itu adalah masing-masing prinsipal, ya. Semua ditengahi oleh mediatornya. Jadi apa yang menjadi pembicaraan mereka itu hanya terbatas para prinsipal dan mediator yang paham, ya. Kami hanya diinfo bahwa akan ada pertemuan mediasi berikutnya pada tanggal 6 Agustus, ya, tidak lagi di hari Rabu karena ada halangan mediatornya, jadi kita rubah ke tanggal 6 di hari Kamis. Itu mediasi kedua, ya. Jadi tadi artinya itu apa yang menjadi pembicaraan masing-masing prinsipal itu hanya diketahui oleh mediator, ya, prinsipal hanya mediator. Nanti tentu sebelum mendekati tanggal 6 akan ada komunikasi antara kami sebagai kuasa hukum dengan masing-masing klien kami untuk persiapan di tanggal 6. 30 menit mereka duduk. Apa sih poin yang harus praktis sementara ini? Ini juga masih belum disampaikan ke kami. Jadi tadi mediatornya bilang ini masih terbatas bagi kami bertiga, masih 6 mata. Jadi mohon kuasa hukum juga sabar. Kita akan ketemu lagi di mediasi kedua di tanggal 6 Agustus. Setelah itu baru kita akan membahasnya secara proporsional yang melibatkan kuasa hukum. Nah, jadi oleh karena seperti itu kami juga tidak tahu apa materinya. Tapi yang pasti dalam persiapan ke tanggal 6 nanti itu pasti akan ada dialog antara kami dengan klien kami untuk persiapan tanggal 6 itu. Bang, tapi sebelum tanggal 6 ada rencana mungkin ketemu dengan pihak sebelah? Dari kami belum ada jadwal, ya, untuk ketemu dengan pihak sebelah di luar proses mediasi ini. Karena seperti yang kami sampaikan, sebenarnya kan pertemuan tanggal 11 Juli yang di-cancel itu kan adalah salah satu upaya mediasi di luar persidangan, ya. Namun ketika mediasi itu kemudian dibatalkan dengan alasan kami sudah mengajukan gugatan hak asuh anak, ini membuat akhirnya mediasi di luar persidangan itu tidak lagi menjadi opsi, ya. Karena kuasa hukum S juga mengatakan bahwa buat apa mediasi 2 kali? Buat apa ada mediasi tanggal 11 sementara sudah ada gugatan, semuanya nanti dilakukan di proses persidangan saja. Jadi oleh karena seperti itu saya rasa sementara ini opsi untuk berbicara di luar persidangan kan itu sudah tertutup, ya. Meskipun nanti kedepannya kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi sementara ini opsi untuk bertemu di luar persidangan, bertemu di luar mediasi itu sudah tidak mungkin lagi. Bang, sedikit mungkin tadi perihal Disinggung soal debt collector. Iya, tadi ada tanggal 11 Juli dan Kalau tidak salah akan dilelang. Makanya kita kan ngomong itu kan harus berdasarkan fakta, ya. Kita boleh ngomong apa saja, ya, karena seperti lagu mengatakan memang lidah tak bertulang, kan begitu, ya, gampang ngomong apa saja, ya. Tapi kami kan tidak bisa menanggapi itu tanpa melakukan cross check kepada pihak bank. Dan seperti yang kami sudah sampaikan dan sudah saya sampaikan juga dalam VT saya di Instagram saya, setelah kami berkomunikasi dengan pihak bank menanyakan sampai mana sekarang tahap proses kreditnya Ruben Onsu di bank tersebut, jawaban daripada pihak bank, ya, bank yang artinya yang memang ngurusi kredit yang tidak lancar itu masih dalam proses penyelesaian. Jadi kalau memang misalnya kemudian ada calling 1, calling 2, calling 3, calling 4, calling 5, mana bukti calling 5-nya mana? Mana, tunjukkan dong. Terus apakah masuk akal Ruben sebagai krediturnya, sebagai nasabahnya, dia nggak mendapat yang namanya surat calling 5? Kan harusnya dapat. Ruben belum pernah mendapat yang namanya calling 5 gitu loh, ya. Dan ketika kami kemarin bertanya tentang sejauh apa sekarang prosesnya, jawabannya juga yang saya sudah tunjukkan di VT saya itu masih dalam proses penyelesaian. Begitu juga dengan debt collector, ya. Jadi kita abaikan debt collector, masalah mobil itu sudah terjadi tahun lalu, tapi kita bicara masalah debt collector yang hari ini di rumah Cilandak. Berarti kan ini berkaitan dengan masalah tidak lancarnya kredit di bank yang bersangkutan. Ini juga kami tanyakan dengan pihak banknya itu, ngirim ya debt collector. Mereka jawabannya adalah kapan. Dia juga heran gitu loh. Karena memang mereka merasa tidak pernah mengirim debt collector, dan mereka memang mekanismenya kalau misalnya kemudian ada yang namanya itu
sebuah kredit macet yang kemudian agunannya atau jaminannya akan dilelang, itu pasti mekanismenya kan tidak pakai debt collector. Itu pasti akan ada berita acara, ada surat, kemudian ada pemberitahuan lelang, ada pengumuman koran. Jadi mekanismenya seperti itu. Bukan kirim orang 15 orang hilir mudik gitu loh. Jadi itu kan fakta. Dan saya sudah tunjukkan komunikasi kami dengan pihak bank. Jadi artinya tolonglah jangan lagi diperbesar sesuatu yang tidak dilandaskan pada fakta. Ya. Karena kalau memang misalnya dia punya fakta, maka kami akan uji fakta itu dengan fakta yang kami dapatkan. Berarti ada orang yang bermain dengan memberikan dua informasi yang berbeda. Tapi hari ini kan masih kami yang menyampaikan bukti. Harusnya itulah yang menjadi pegangan kita, bahwa berita apapun yang berkaitan dengan masalah lelang dan debt collector itu adalah hoax. Karena tidak dilandasi pada, ya kita harus tunjukkan ini loh, kami ngomongin dasarnya ini gitu. Bukan hanya dasar ngomong saja. Ya, saya kira seperti itu kalau mengenai masalah itu. Perihal komunikasi sama Ruben kan katanya Pak Sarwanda sendiri sudah memberitahu terkait kepindahannya, tetapi belum ada respon. Kan seperti yang saya katakan, dia boleh ngomong apa saja. Kalau memang sudah ada komunikasi, harusnya kan chatnya ditunjukkan dong. Tadi tunjukkan Bang. Ada chat. Ada. Nah, foto tanggal di berapa Qualcomm chatnya? juga. Hari Jumat. Iya. Kenapa? 21 kan berarti kan kemarin tuh. Hari Selasa. Kenapa? Yang mana ini? 11 Juli itu debt collector. Baru pindah. Ya, baru yang debt collector. Iya. Kalau debt collector tanggal 11 Juli. Tapi itu checklist 1 Bang. Masih checklist 1 yang pindah rumah. Iya. Jadi artinya kan baru hari ini today. Kan ini today nih. Loh, ini kan today, ini kan berarti kan hari ini. Artinya Itu kemarin Bang. Kenapa? Di capture-nya kemarin Itu today itu. kemarin Bang. Oke, kemarin. Berarti kan kemarin. Artinya pada waktu saya ketemu sama Ruben di hari Jumat dan kemudian saya tanya teman-teman di hari Senin, saya kan belum tahu. Ruben juga belum tahu ada informasi tentang perpindahan itu. Baru kemudian di capture kemarin. Kan begitu. Ya. Jadi artinya kan pindah dulu dong. Setelah kemudian dipertanyakan tentang kepindahannya itu kami mengatakan tidak tahu dan seharusnya diberitahu, baru diberitahu kan begitu artinya. Jadi jangan dibolak-balik urutannya. Ya, itu dia persoalannya. Dan di sini kan juga dikatakan dia pindah rumah. Kemana pindahnya? Disebutkan? Ada alamatnya. Tapi ditutup. Karena screenshotan. Ada ya? Ada. Oke. Disensor. Ya. Oke, artinya kalau memang ada alamat rumahnya, oke, berarti sudah dilakukan pemberitahuan. Tapi kan pemberitahuannya itu kan sudah setelah dia pindah, setelah masyarakat Indonesia tahu dia pindah, setelah teman-teman media tahu dia pindah. Artinya informasi pertama yang didapatkan oleh kami, oleh Ruben, ketika terjadi perpindahan itu kan bukan dari dia. Harusnya kan sebaiknya ini ya, bukan mengajari. Orang yang pertama tahu dia pindah kan harusnya adalah Ruben. Karena di situ adalah ada anak-anak kan begitu. Tapi ini kan tidak. Ruben adalah orang yang kesekian yang tahu, karena masyarakat udah tahu terlebih dahulu, teman-teman media udah tahu terlebih dahulu, ditanya ke kita bilang tidak tahu, baru kemudian ada chat itu. Ya, jadi itulah mengenai masalah perpindahan. Bang, Ya. terkait tadi Sarwanda bilang bahwa dia menyesali statement yang bilang bahwa ngungkit-ngungkit masa lalu almarhum papanya kan memang ada jasa konstruksi. Maksudnya itu jangan mundur lagi lah karena itu. Oh, jadi gini. Ya. Karena nggak ada salahnya katanya orang tua kalau bantu anak di dalam bidangnya gitu Bang. Bukan. Tapi kan ini kan sama nih seperti ada fakta yang dikirim ke saya ini, ya. Dia dalam live TikTok ketika papanya sudah nggak ada, dia pastikan kan ada Gio ya. Atau saya nggak tahu lah. Tapi kan dia ngomong rumah itu dari hasil saya dan papa, kan begitu artinya. Jadi ini kan menjadi pertanyaan. Kalau dia tidak mengeluarkan statement itu, maka tidak akan ada pertanyaan dari masyarakat dan juga dari teman-teman media. Tapi ketika dia menyatakan sesuatu hal yang tidak dia lakukan, itu akan menjadi pertanyaan. Masa kami diam saja ketika kami ditanyakan, katanya punya Syanu, loh kami kan harus keluar untuk mengatakan bahwa tidak seperti itu. Memang kadang-kadang kebenaran itu menyakitkan. Tapi kita harus terima.
Oleh karena itu kalau memang misalnya kebenaran itu tidak mau kita ungkapkan, jangan dong menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta dan kebenaran. Sama juga seperti ada podcast di Richard Lee. Kan yang mulai kan dia. Podcast di Richard Lee ditanya, apa perannya dia? Dia bilang bahwa isian rumah itu saya, betul tidak? Ada jejak di Italia kan? Kenapa dia harus menyampaikan sesuatu yang itu bukan perannya gitu loh? Kenapa dia harus menjatuhkan Ruben gitu loh? Nah sekarang kita klarifikasi, menyayangkan loh, terus seperti apa dong memang faktanya seperti itu? Ya, nah ini ada lagi fakta baru. Tapi dari sinilah ya, nanti duduk kantor aja nih. Ya penasaran ya, penasaran. Biar Mas. Dari marahi sama itu. Nah tadi ada fakta baru juga nih. Nah ini fakta baru yang dikasih Ruben. Nah, tapi nanti aja lah di kantor aja lah ya. Spill dikit Bang, spill. Biar bertahap beritanya. Dikit Bang. Dikit Bang. Ya, jadi kita sudah punya fakta untuk mengcounter statementnya dia di podcastnya Richard Lee yang mengatakan bahwa rumah itu isiannya adalah dari dia. Nah, kan kalau misalnya dia ngomong sesuatu yang nggak ada kan artinya kan dari dia kan berarti kan mengecilkan Ruben. Dan akhirnya menimbulkan pertanyaan, betul tidak? Dia apa yang kerja lakinya kan begitu. Nah, jadi oleh karena itu kami ingin meluruskan informasi itu nanti kita kasih tahu. Ya. Oke, mantap. Karena udah Abangku. ada nih.